pertanda bahwa jika peristiwa itu terjadi, berarti laki-laki yang telah dibaiat di depan Ka'bah beberapa waktu sebelumnya memang benar-benar adalah Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali di hari Jumat, Jumaah Mubarakah. Hari ini tanggal 10 September 2021, bulan Safar 1443 Hijriah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengangkat suatu hadis yang sekaligus menjelaskan salah satu tanda penting mengenai kemunculan atau kehadiran, yakni Al-Mahdi. Al-Mahdi bukanlah nama seseorang, tetapi Al-Mahdi adalah julukan, gelar, title seseorang. Al-Mahdi bermakna seorang laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bermakna seorang laki-laki yang ditunjuk Allah ta'ala untuk berperan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman. Nah, berbicara tentang Al-Mahdi, ada satu hadis yang sangat penting yang menjadi pertanda bahwa jika peristiwa itu terjadi, berarti laki-laki yang telah dibaiat di depan Ka'bah beberapa waktu sebelumnya memang benar-benar adalah Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman. Nah, peristiwa apa itu? Dialah peristiwa pembenaman bumi di Jazirah Arab yang terjadi baina Makkah wal Madinah, antara Mekah dan Madinah, yang mencakup wilayah yang disebut Dzul Hulaifah, yang merupakan salah satu tempat miqat, tempat jamaah umrah, jamaah haji melakukan mengenakan ihram, ya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa yang pastinya menimbulkan berita besar. Mengapa? Karena dia menyangkut pembenaman bumi yang sekaligus membenamkan sekumpulan manusia yang sebahagian besar mereka adalah pasukan pemburu Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat kepada Al-Mahdi. Mari kita simak hadisnya, dan yang menyampaikan adalah salah seorang Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti, idza ihtafaza jalisan wa huwa yastarji', faqultu ya abi anta wa ummi, ma sya'nuka ya Rasulullah tastarji'? Qala jayshun min ummati yaji'una min qibali Syam ya'ummuna al-baita lirajulin yamna'uhu Allahu minhum, hatta idza kanu bil bayda'i min dhil hulaifah khusifa bihim wa masadiruhum syatta." Artinya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahku, tidur di rumahku. Tiba-tiba beliau duduk bersimpuh dan mengucapkan kalimat istirja. Kalimat istirja adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ungkapan duka, ungkapan keprihatinan.
Aku langsung berkata, sungguh apa yang terjadi dengan dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anda mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Nabi menjawab, sepasukan dari umatku, mereka datang dari arah Syam. Mereka menuju ke Baitullah untuk memerangi seorang lelaki yang Allah melindunginya dari mereka. Sampai ketika mereka tiba di gurun pasir dari Dzul Hulaifah, mereka dibenamkan semuanya ke dalam tanah, sedangkan tempat asal mereka berbeda-beda. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, hadis ini memperlihatkan ada satu kejadian yang sangat unik beberapa saat setelah Al-Mahdi dibaiat oleh sejumlah orang yang dikatakan dalam hadis yang lain mithlu ahli Badar, jumlahnya serupa dengan jumlah pasukan perang Badar, yakni 313 orang. Mereka adalah kumpulan orang-orang alim, kumpulan orang-orang saleh yang hatinya sudah menyatu dan tawakalnya sudah penuh kepada Allah Ta'ala, dan mereka berdasarkan ilmu yang mereka miliki meyakini inilah laki-laki, the certified leader, pemimpin yang mendapat sertifikasi dari Nabi Muhammad SAW. Inilah Al-Mahdi yang karenanya mereka berbulat tekad untuk menuntut kepadanya di depan Ka'bah, bainal rukni wal maqam, antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di depan pintu Multazam. Mereka menuntutnya untuk mengulurkan tangannya agar mereka bisa membaiatnya. Tetapi laki-laki ini menjawab, bukan aku orangnya. Artinya laki-laki ini menolak dengan keras untuk dibaiat menjadi pemimpin, apalagi pemimpin seluruh umat Islam seluruh dunia di zaman yang penuh fitnah, di zaman ketika itu luar biasa dahsyatnya hegemoni kaum zalimin, kaum kufar. Jadi saudaraku rahimakumullah, tetapi laki-laki ini ya kalah dengan kebulatan tekad para 313 alimin dan salihin ini. Mereka justru sampai mengeluarkan ancaman, jika engkau tidak mau menerima baiat kami, kami akan pukul tengkuk. Ancaman bunuh. Fayubayi'unahu wa huwa karihun. Akhirnya mereka membaiatnya, sedangkan laki-laki itu tidak menginginkannya. Artinya dibaiat paksa. Nah, peristiwa ini kemudian dilanjutkan dengan sebuah peristiwa besar, bergeraknya satu pasukan dari Syam untuk memerangi orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi dan tentunya Al-Mahdinya sendiri. Tapi qadarullah, Allah menjanjikan untuk melindungi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat dengannya, sehingga Allah mentakdirkan sebuah peristiwa istimewa terjadi, yakni pasukan tersebut bergerak dari utara, dari Syam, sudah melewati Madinah, terus mau menuju ke Mekah. Ternyata antara Mekah dan Madinah di suatu gurun pasir yang mencakup wilayah tempat miqat jamaah umrah dan haji yang bernama Dzul Hulaifah, Allah benamkan, Allah takdirkan peristiwa pembenaman bumi di Jazirah Arab yang lokasinya di situ, yang menyebabkan pasukan itu terbenam seluruhnya kecuali 1-2 orang, yang kemudian di hadis yang lain diterangkan orang tersisa yang masih hidup ini, pasukan ini melaporkan kepada penguasa zalim yang telah memerintahkan mereka apa yang terjadi pada kawan-kawannya. Dan setiap muslim, setiap mukmin yang mendengar kabar pembenaman pasukan ini segera menjadi sadar dan yakin Al-Mahdi telah hadir. Dan kalau itu terjadi, saudaraku rahimakumullah, ada hal yang harus kita segera kerjakan. Apa itu? Berbaiat pada Al-Mahdi.
Kalau kita berada di sana tentunya mudah, tapi kalau kita tidak berada di sana, kita berada di tempat yang berjauhan dari Mekah, maka masing-masing kita hendaknya segera berkemas hijrah untuk membaiat Al-Mahdi. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita, izinkan kita dari manapun kita berada saat itu untuk bisa segera menunjukkan loyalitas kita kepada sang pemimpin yang memang akan membawa kita menuju izzal Islam wal muslimin, kemuliaan Islam dan kaum muslimin di tengah-tengah keterpurukan umat hari ini di bawah dominasi al-kuffar, al-yahud, al-nasara wal musyrikin yang mengelola dunia ini dengan nilai-nilai kegelapan, nilai-nilai kekufuran, kemusyrikan, ya, kemunafikan, kedustaan, kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan dahsyat sekali. Semoga saudaraku rahimakumullah, andai pun Allah panjangkan umur kita sampai kepada zaman Al-Mahdi muncul, semoga Allah tetapkan keimanan kita, Allah berikan kita nikmat as-sabr wal istiqamah, sabar dan istiqamah, sehingga kita terpilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi bahagian dari Safful Mahdi, barisan Al-Mahdi, Jaisul Mahdi, pasukan Al-Mahdi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.